Selamat datang di Zikes Zilenial Podcast. Podcast yang diinisiasi oleh Unit Minomartani YSBS sebagai ruang berbagi inspirasi, pengetahuan, dan juga pengalaman. Di sesi kali ini kita akan ngobrol seru nih bersama dua narasumber kita dari Minomartani yang siap berbagi insight dan juga pengalaman inspiratif mereka. Tema kita kali ini juga gak kalah keren loh guys, yaitu level up, upgrade diri dengan soft skill. Buat kamu nih yang pengen naik level, berkembang lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan masa depan, tetap di channel ini ya. Karena obrolan hari ini bakal penuh daging dan pastinya relate banget buat kalian anak muda zaman sekarang. Baik, saat ini kita telah hadir bersama dua narasumber dari Minomartani yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Kita akan kenalan Kak terlebih dahulu ya. Mungkin dari sebelah kanan saya ada Mbak siapa? Oke, halo teman-teman semua. Halo. Ya, kenalin nama aku Rifa, di sini sebagai PIC Livelihood. Oke, halo Mbak Rifa. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri saya ada Mbak siapa ini? Hai semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Naba. Saya sebagai PIC Learning PKHLK di sini. Oke, halo Mbak Naba. Ya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, seperti biasa kita akan menyebutkan jargon kebanggaan kita dulu nih bersama-sama. Siap ya? Zikes, cerdas, edukatif, rasional, informatif, asik, yes. Oke, langsung aja mungkin kita bisa mulai sharing-sharing ya narasumber kita. Oke, ada Mbak Rifa dan juga ada Mbak Naba. Untuk yang pertama nih, saya ingin tanya, mengapa soft skill menjadi kebutuhan penting di era sekarang nih, baik untuk remaja maupun untuk anak-anak? Mau dari siapa dulu yang jawab? Siapa nih? Remaja dulu. Oh, remaja dulu. Oh, Mbak Rifa berarti. Oke, kalau menurut saya soft skill itu penting banget ya. Karena kita di dunia kerja nanti kan butuh yang namanya soft skill. Iya. Soft skill itu keterampilan non teknis. Gimana caranya kita berhubungan, berinteraksi sama orang lain gitu. Jadi perlu kita latih nih dari sekarang soal komunikasi, percaya diri dan sebagainya gitu. Oke, sekarang kita lihat lebih jauh kalau dari sisi anak nih, gimana Mbak Naba? Oke, kalau dari sisi anak sendiri, kita melihat dari zamannya dulu ya Kak. Zaman sekarang itu kan perkembangannya sangat cepat, apalagi sekarang yang kita kenal adalah era 4.0, di mana teknologi ini berkembang secara pesat. Tapi ada beberapa unsur yang memang tidak bisa diubah dari perkembangan zaman ya, di mana empati, keimanan, terus karakter itu kan tidak mungkin diubah oleh zaman. Nah, untuk untuk penyesuaian diri anak-anak ini kita perlu menerapkan soft skill. Di sisi lain juga anak-anak itu di usia 6 sampai 14 tahun ya, itu kan remaja, masa transisi dari anak-anak ke remaja. Dimana kita harus melatih anak-anak ini supaya terampil, tidak bergantung. Anak-anak harus mempunyai keterampilan problem solving sendiri. Oke, baik. Berarti memang penting ya untuk belajar soft skill baik untuk anak-anak maupun remaja ya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin tanya lebih jauh dulu tentang remaja deh, tentang livelihood ya dari Mbak Rifa ya. Oke, Mbak Rifa kan ada program livelihood nih ya untuk siswa SMK. Kira-kira soft skill apa aja sih yang paling ditekankan? Oke, kalau tadi ya mau menjelaskan perbedaan aku dan Mbak Naba. Oke, boleh. Kalau soft skillnya saya sendiri itu lebih ke remaja, sasarannya anak SMK. Betul. Kalau Mbak Naba lebih ke anak-anak nih, usia 6 sampai 14 tahun. Betul. Gitu. Nah, sasarannya kalau dari aku itu adalah siswa SMK. Nah, apa sih soft skill yang ditekankan gitu ya? Lebih mengarah bagaimana karir si anak dipersiapkan untuk lulus, bekerja, atau berwirausaha
usaha gitu. Soft skill-nya tentu banyak banget gitu ya. Nah, ada percaya diri, ada mental block juga, ada komunikasi asertif dan sebagainya. Intinya soft skill-nya ini diarahkan bagaimana seseorang ini, siswa ini siap nih nanti ketika lulus untuk bekerja atau berwirausaha gitu. Oke, berarti lebih ke menekankan biar anak itu siap untuk bekerja gitu ya Mbak Rifa ya. Oke, dalam programnya Mbak Rifa nih, itu siapa aja sih yang terlibat di program soft skill di SMK? Oke, untuk siapa aja yang terlibat, tentu kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Sekolahnya ini adalah SMK gitu. Sejauh ini kita ada 17 SMK ya sudah berkomitmen untuk menerapkan soft skill gitu. Tentu orang-orangnya terlibat siswa, guru-gurunya, pihak sekolah juga, karyawan dan sebagainya itu kita terlibat. Oke, berarti lebih ke ya ini ya di SMK itu ya dari siswa, guru, karyawan gitu ya. Oke, kalau sejauh ini nih tentang pembelajaran soft skill itu gimana sih respon siswa yang menerima? Respon siswa sejauh ini sangat-sangat baik dan memberikan efek dampak perubahan ke siswa menjadi lebih baik. Saya yakin bahwa sebenarnya soft skill itu sudah ada nih di setiap sekolah. Tapi hadirnya kita ya Minomartani dengan soft skill ini itu melengkapi. Melengkapi apa yang memang sudah ada di dalam sekolah gitu. Jadi kita tidak menggantikan, hadirnya kita melengkapi. Karena kita kan punya modul juga nih Mbak Fitra. Oh iya? Ya, modul soft skill di mana ada 3 tahapan lah untuk kelas 10 ada, 11 ada, 12 ada kayak gitu. Oke, menarik nih. Berarti memang sudah ada ini ya modulnya yang saya mau belajar apa gitu udah ada di sana Ada gitu ya. panduannya gitu. Panduannya, ya betul. Oke, kira-kira sejauh ini ada nggak sih perubahan perilaku yang terlihat setelah mengikuti program Mbak Rifa? Oke, perubahan perilaku tentunya ada, baik dari sisi siswa, guru, atau kepala sekolah. Oke, contohnya apa nih Mbak Rifa? Contoh, siswa ini sebelum hadirnya soft skill itu mereka belum tahu arah nih. Aku habis ini ngapain ya, kerja ya, atau apa ya. Dan mereka tuh nggak tahu loh kelebihan dan kekurangan diri mereka sendiri. Nah, hadirnya soft skill itu membukakan mata mereka, wawasan mereka. Oh, potensiku di sini, kelebihanku di sini, kekuranganku di sini. Jadi mereka tahu aku habis ini mau A gitu. Jadi mereka udah tahu. Terus melatih mereka juga percaya diri. Biasanya kan kayak nggak mau, takut. Iya, masih ragu-ragu gitu ya. Hadirnya program soft skill itu mendorong siswa untuk upgrade lah lebih baik gitu. Nggak hanya dari siswa, dari sisi guru mungkin ya. Guru juga kita latih dalam artian mental block, mengikis rasa-rasa takut gitu. Biasanya kan kalau guru mungkin ngajar di kelas bisa, tapi ketika sudah berhadapan di luar menjadi pembina itu yang memang dialami gitu ya. Berdasarkan testimoni juga guru menjadi terlatih untuk rasa takutnya itu gitu. Oke, berarti banyak banget ya ternyata perubahan baik ya dari soft skill ya. Nggak cuma siswanya aja, tapi gurunya juga merasakan ya Mbak Rifa ya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin tanya-tanya nih tentang PKHLK ya Mbak Naba ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas soft skill untuk siswa SMK ya. Selanjutnya untuk soft skill anak usia 6 sampai 14 tahun itu apa sih yang mulai diperkenalkan? Untuk soft skill yang usia 6 sampai 14 tahun, kita memperkenalkan bagaimana anak-anak mengenali dirinya sendiri. Terus kita ajak anak-anak untuk mengenali keistimewaan mereka sendiri, terus merencanakan cita-citanya apa, terus harus apa yang harus mereka lakukan untuk menggapai cita-citanya. Gitu. Oh yang Mbak PKHLK itu singkatan dari apa ya? Pendidikan Kecakapan Hidup dan Literasi Keuangan. Literasi keuangan ya. Ngomongin literasi keuangan ini kan sering dianggap materi orang dewasa ya Mbak ya. Nah, cara menyampaikannya ke usia anak-anak itu gimana ya? Kita menyampaikannya dengan memberi contoh konkret Mbak, contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang prioritas, berapa untuk kebutuhan dan berapa untuk prioritas, begitu. Ya. Jadi anak-anak bisa paham ya mana yang kebutuhan, mana yang prioritas itu ya. Nah, apalagi misalnya anak-anak jajan kan langsung udah jajan gitu kan, belum tentu itu kebutuhan mereka gitu ya.
Oke. Nah, selanjutnya PKHLK-nya ada pendidikan tadi ya. Itu metode pembelajaran yang digunakan untuk anak-anak agar mereka itu tidak merasa diguru itu seperti apa, Mbak? Kami menggunakan pendekatan metode pendekatan STEAM. STEAM apa itu? Ya, STEAM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics begitu. Jadi kita enggak melulu metode ceramah ya. Kita melibatkan anak-anak untuk berdiskusi, terus uji coba, terus dari kayak membuat suatu benda yang mereka bisa gunakan begitu. Oke, jadi anak-anak bisa belajar secara langsung gitu ya, Mbak ya, Iya, Mbak cuma dengerin ya. Karena kalau misalnya dengerin kan kadang anak-anak bosan gitu ya. Iya, kita kan ngantuk. tahu ya anak-anak daya fokus anak-anak itu kan nggak lebih dari 1 jam. Iya, benar-benar. Bahkan hanya 30 menit. Iya, Itu ya. betul. Oke, nah kira-kira sejauh ini dampak program PKHLK ya, khususnya literasi keuangan terhadap pola pikir anak dalam mengelola uang jajan itu seperti apa, Mbak? Nah, dampaknya sekarang anak-anak sudah mulai menabung untuk masa depannya. Oke, Mereka, iya, mereka membagi uang jajannya. Semisal nih, anak-anak diberi uang saku 5.000. Iya. Mereka gunakan 3.000 untuk menabung, 2.000 untuk jajan. Seperti halnya kami menerapkan di kelas Soli Gembira Desa Cindaga. Oke. Kami mengajak diskusi anak. Kira-kira apa sih yang diinginkan anak-anak dalam jangka waktu dekat ini? Mereka bilang nih, pengen tamasya bareng-bareng, piknik bareng-bareng. Nah, dari situ kami melihat peluang untuk melatih mereka dalam literasi keuangannya. Kita mengajak anak-anak untuk mencoba menabung. Kita kasih waktu, mungkin jangka 3 bulan untuk 3 bulan ini kita sudah harus mendapatkan uang segini. Bagaimana caranya anak-anak untuk dapat nih uang segini dalam jangka segitu. Jadi kita setiap pertemuan kita melakukan tabungan bersama. Gitu. Oke, dan udah terlaksana kah? Sudah. Oh, mantap. Berarti berhasil ya langsung ya. Bisa menabung, akhirnya bisa tercapai tujuannya tamasya gitu ya. Oke, mantap sekali Manaba. Ya, oke selanjutnya di sini saya ingin tanya ke dua narasumber ya, terkait dengan apa sih perbedaan pendekatan penguatan soft skill antara remaja SMK dan juga anak-anak usia 6 sampai 14 tahun. Mau dari siapa dulu? Remaja lagi aja. Oke, dari Mbak Rifa dulu. Silakan. Perbedaan pendekatannya sebenarnya kalau soft skill yang SMK ini lebih ke sekolah loh. Pendekatannya kayak gitu. Kita ketika itu memang menawarkan program ini ke sekolah-sekolah yang basicnya SMK karena memang lulusannya disiapkan untuk kerja atau kuliah. Jadi soft skillnya sudah langsung mengarah ke sana. Begitu dipersiapkan untuk kerja ataupun kuliah gitu. Terus tadi terkait materi yang Mbak Naba sampaikan tentang literasi keuangan, sebenarnya di soft skill juga ada. Ada juga. Soft skill itu sebenarnya kayak hal yang berulang gitu loh. Gitu. Di materi kita juga mengajarkan tentang kebutuhan, gitu, keinginan, gimana sih kita memprioritaskan kayak gitu. Jadi nggak hanya anak-anak aja, remaja pun harus paham nih literasi keuangan kayak gitu. Itu memang harus dibangun dari dasar. Iya. Kalau dari mana Mbak di usia 6 sampai 14 tahun gimana itu Mbak? Pendekatannya pasti berbeda ya. Kalau Mbak Rifa kan pendekatannya lewat sekolah, lewat guru. Iya, betul. Mungkin kita juga lewat guru dan sekolah, tapi mungkin cara penyampaiannya yang berbeda. Seperti yang tadi saya katakan, pendekatannya itu melalui metode STEAM. Iya. Kita mengajak, jadi proses kelasnya itu porsinya 70-30 lah. 70 anak-anak terlibat, 30 adalah fasilitator. Jadi apa yang kita berikan ke anak, kita berusaha itu yang memecahkan adalah anak-anak. Fasilitator hanya sebagai jembatan saja. Jadi anak-anak yang dilibatkan aktif ya. Siap-siap. Terus selanjutnya ini, saya mau tanya, kira-kira kenapa sih penting gitu ya membangun soft skill secara bertahap dari usia dini hingga remaja? Mungkin dari mana dulu? Soft skill ini kan kalau dari anak-anak ya, itu kan seperti pengembangan karakter. Penguat karakter, kemudian untuk meminimalisir gangguan dalam masa remajanya. Dalam proses pencapaian cita-citanya,
atau mungkin setelah dia masuk SMK, SMP, kan pasti akan banyak sekali tantangan Oh dengan iya, hidupnya. iya betul sih. Gitu sih. Oke, jadi dengan kita membangun soft skill dari usia dini, jadi mereka tuh bisa bersiap gitu ya Iya. untuk menghadapi tantangan di masa remaja. Oke, dari Mbak Rifa ada tambahan? Wah, kalau aku juga setuju, benar. Harus Oke. dari awal nih, dari dini, dari kecil. Karena kalau misal kita hanya fokus di sekolah, sekolah kan paling berapa sih? 8 jam ya? Iya. Sekitar 8 sampai 12 jam lah ya kita kira-kira. Itu kan waktu anak itu lebih banyak di rumah. Lebih Iya, banyak di betul. rumah, di lingkungan, sama orang tua. Maka perlu nih pengawasan dari nggak hanya sekolah aja, tapi di luarnya. Makanya perlu pembentukan sejak dini yang tadi Mbak Naba sudah sampaikan. Iya, betul. Oke, siap. Selanjutnya nih, kita sudah masuk ke segmen terakhir ya, teman-teman ya. Di sini saya ingin tanya tentang tantangan. Kira-kira tantangan terbesar dalam menanamkan soft skill kepada anak dan remaja itu apa ya? Mau dari mungkin Mbak Rifa dulu? Mungkin apa ya, soal konsistensi dari Oke, orang tua konsisten. atau guru sebagai role model. Oke. Biasanya kan anak-anak gitu ya, atau remaja kan mereka mencontoh ya proses pencarian jati diri biasanya. Iya, betul. Mereka akan melihat orang yang lebih tua istilahnya. Ketika orang yang lebih tua ini mengajarkan hal yang baik, pasti akan ditiru. Dan konsistensi ini menjadi sebuah tantangan. Gitu. Ketika misal guru menyuruh untuk A tapi tidak melakukan, nah tidak ada konsistensi. Bagaimana anak ini mau meniru? Kayak Iya, gitu. betul juga ya. Ya kan? Terus kemudian dari segi mungkin teknologi juga sih, pengaruh teknologi. Hadirnya teknologi kan sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung kita nih sebagai individu bijak-bijak dalam mengelolanya ya, menggunakannya. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat sekarang banyak gaming-gaming online ya. Iya, betul. Itu Benar banget. cenderung membentuk anak-anak kalau kita biarkan udah HP-an aja lah akan menghambat karakter mereka. Iya, benar. Kayak mereka jadi malas bersosialisasi, malas untuk ngomong, jadi individualis, di rumah aja. Padahal itu nggak baik ya. Gitu kan karena kita makhluk sosial, kita harus ketemu orang, berinteraksi dengan orang gitu. Jadi pengaruh teknologi ini sangat menjadi tantangan menurutku dalam soft skill. Iya, Gitu. Oke, berarti kalau dari Mbak Rifa ada 2 tantangan tadi ya, tentang konsistensi dari role model sama dari teknologi ya. Oke, kalau dari Mbak Naba, kira-kira tantangan terbesarnya apa Mbak Naba? Mungkin pola asuh orang tua ya. Oke, iya. Pola asuh orang tua, kemudian pengaruh budaya barat, kemudian mungkin ini perbedaan daya tangkap anak. Oke. Kemudian juga mungkin lingkungan hidupnya, kemudian pasti banyak sekali ya. Oke, iya, betul. Iya sih, tapi yang paling terbesar itu mungkin pola asuh ya, karena Pola masih asuh, anak-anak ya. Apalagi anak-anak kan masih benar-benar ya sama orang tua gitu ya. Iya. Oke, ya. Itu tadi ada tantangan terbesar. Jadi mungkin di remaja tadi ada konsistensi, kemudian teknologi. Kalau dari anak-anak pola asuh ya, kemudian dari budaya barat gitu kan, dari lingkungan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nih Mbak Rifa dan Mbak Naba. Kira-kira apa sih pesan untuk mungkin kalau dari Mbak Rifa berarti sekolah ya, sekolah atau orang tua gitu ya terkait pentingnya soft skill dan juga harapan ke depannya untuk pengembangan program livelihood dan juga program PKHLK. Dari Mbak Rifa dulu? Oke, baik. Tadi terkait harapan ya ini. Iya, harapan. Jadi Betul. sebenarnya soft skill ini kan pembentukan karakter ya. Mm-mm. Nggak bisa jadi dalam sehari, dalam sekali. Jadi Iya. diajarin langsung bisa. Perlu ada pembiasaan yang kontinu terus-terusan. Terus didukung juga, perlu ada peran tadi orang tua juga, adil, guru juga, dan lingkungannya. Itu perlu kita awasi istilahnya. Kita bentuk juga sedari dini. Karena nggak bisa sekali jadi langsung berhasil nih soft skillnya Iya. gitu. Betul, Perlu ada betul. dukungan-dukungan. Jadi soft skill itu sebenarnya bukan sekedar kemampuan, tapi adalah cermin siapa kita nantinya. Gitu. Oke. Terus harapannya ya karena program livelihood soft skill ini kan masih mengarah ke SMK ya sejauh ini. Harapannya dari aku sih bisa mengarah ke jenjang-jenjang pendidikan yang lain. Ada SD, SMP, SMA, juga beda ya lain-lain kayak gitu. Jadi soft skill ini nggak hanya dirasakan untuk anak SMK aja nih, tapi bisa berdampak lebih luas. Gitu. Oke, bisa berkembang lebih luas ya, menjangkau luas gitu ya. Kalau dari mana, Mbak? Orang tua sekarang itu lebih aware lagi dengan pendidikan soft skill anak-anak mereka. Oke. Karena pasti
sekarang sudah banyak sekali ibu muda, ibu Gen Z Iya, yang benar mungkin sekali. terpaku dengan pengasuhan dengan handphone. Anak-anaknya iya. mungkin nangis terus dikasih handphone, Hmm. anak-anaknya sekolah langsung handphone, mungkin lebih menerapkan disiplin positif parenting lagi. Langkah positif parenting sama responsif parenting. Oke, lebih ke pola asuh untuk orang tuanya ya, jangan apa-apa langsung handphone gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah di penghujung akhir ya podcast hari ini. Tadi kita membahas tentang soft skill nih, soft skill dari anak-anak ya usia 6 sampai 14 tahun ya di programnya Banaba, program PKLK, kemudian ada juga soft skill untuk remaja, siswa SMK ya di programnya Beriva Livelihood seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian gitu ya podcast kita kali ini. Kalian tetap stay tune juga di podcast kami sesi selanjutnya yang akan membahas tentang hal-hal yang lebih menarik ya, lebih bermanfaat lagi seperti itu. Oke, kami undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.